Halo Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Kakak yakin adik-adik pasti dalam kondisi yang sehat, yang kuat, sukacita, berbahagia senantiasa. Nah, pasti adik-adik sudah tidak sabar nih mau sekolah minggu nih. Sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang minggu lalu ikut sekolah minggu lewat Zoom? Ayo, ya bagus sekali ya, minggu lalu kita sudah memulai ibadah sekolah minggu dengan lewat Zoom. Jadi kita bersama-sama bersekutu dengan teman-teman, kita bisa lihat satu dengan yang lain. Nah, nanti kita akan ada waktunya untuk kita bikin begitu lagi ya. Kita akan ibadah lewat Zoom lagi. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, nanti kita akan bernyanyi bersama, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan ada aktivitas, kita juga akan memberi persembahan. Kakak mengajak setiap kita untuk mari kita mempersiapkan hati kita mau berdoa. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati kita ya. Kita nyanyikan dulu. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat keduanya kalau aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan bagi kami. Mulai dari minggu yang lalu kami beribadah hingga saat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati pada sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur buat penyertaan, buat kesehatan yang boleh kami terima. Dan kami percaya Tuhan juga akan berbicara bagi kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami juga mau melakukan aktivitas, juga memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Kami berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar mengenai bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang begitu luar biasa, begitu hebat, begitu dahsyat. Kita mau nyanyikan satu pujian yang berkata bahwa besar dan perkasa Allah kita. Ayo kita nyanyikan. Adik-adik boleh bertepuk tangan ya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji siapa? Puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Nah, kita tahu bahwa Allah kita begitu besar, Allah kita begitu perkasa. Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus begitu hebat? Ayo angkat tangan. Siapa percaya? Siapa percaya? Oke, bagus sekali. Pujian yang kita naikkan menyatakan bahwa besar dan perkasa Allah. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus yang begitu hebat, begitu ajaib, begitu besar. Kita mau naikkan satu lagu sembari kita mempersiapkan hati. Kita mau nyatakan bahwa Allahku besar, Dia kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan
menyanyikan lagu ini, kita mau nyatakan Allah kita yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Tentunya kalian sehat selalu. Pagi ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati kami, urapi kami, sehingga kami mengerti dan memahami firman-Mu. Secara pribadi berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, firman kali ini diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54 dengan tema Tuhan Yesusku luar biasa. Apa adik-adik? Kita ulangi lagi. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesusku hebat. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai di Kana, di mana pertama kali Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur atau mengubah air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Dia mempunyai anak yang sedang sakit. Ketika Tuhan Yesus sampai datang ke Galilea, datanglah pegawai istana itu untuk menemui Tuhan Yesus. Dia dari Kapernaum ke Kana itu jaraknya 26 kilo. Kalau sekarang 26 kilo itu kira-kira antara Gresik sama Surabaya atau Gresik sama Lamongan. Bayangkan dengan jalan kaki teman-teman. Karena dia cinta dan sayang pada anaknya, dia berusaha untuk memenuhi Tuhan Yesus. Ketika sampai di sana, dia memenuhi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, sembuhkan anakku yang sakit. Untuk itu, datanglah ke rumahku untuk menyembuhkan anakku. Tapi Tuhan Yesus diam, bukannya tidak mau menolong, bukannya enggan menolong. Tapi Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak melihat mukjizat dan tanda itu, kamu tidak akan percaya. Kata kamu di dalam ayat 46 itu merujuk, bukan ditujukan kepada pegawai istana saja, tetapi untuk orang-orang yang ada pada saat itu. Bukannya pegawai istana itu tidak percaya, tapi sekali lagi dia memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan anakku yang hampir mati. Tuhan Yesus berkata, pergilah, anakmu sudah hidup. Panglima pegawai istana itu, waduh, Tuhan Yesus kok ngomong begitu ya, anakku pasti hidup. Bukannya dia nggak percaya, tapi dia sangat percaya. Oh, pasti Tuhan Yesus adalah pembuat mukjizat. Dia pulang, dia tidak bertanya lagi, dia pulang. Sesampai di tengah jalan, hamba-hambanya datang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mereka berlari-lari memenuhi Tuhannya. Tuhannya kaget. Loh, ada apa? Ada apa? Tuhan, anakmu telah sembuh, anakmu hidup. Oh, iya kah? Panglima ini kaget. Sebentar,
sebentar. Kira-kira kapan ya anakku mulai sembuh dari demamnya? Kemarin siang jam 1 demamnya hilang. Nah, dia mulai teringat, oh iya ya, saat itu Tuhan Yesus ngomong, anakmu telah hidup. Dia semakin percaya bahwa mukjizat Tuhan itu sangat luar biasa. Sejak saat itu dia mulai percaya dan beserta seluruh keluarganya. Teman-teman, seringkali kita merasa seperti panglima ini atau seorang pegawai istana ini. Kita sering ragu-ragu pada Tuhan Yesus. Kita hanya butuh saat kita memerlukan, saat kita terjepit, saat kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, supaya Tuhan menolong aku. Bukan kehendak Tuhan yang kita perlukan, tapi keinginan kita. Kita seringkali supaya Tuhan Yesus itu memenuhi permintaan kita. Seringkali Tuhan Yesus, kita meminta Tuhan Yesus itu, Tuhan, kling, langsung semuanya oke. Tetapi biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita berpasrah pada Tuhan. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita, tetapi kehendaknya. Teman-teman, untuk ayat hafalan diambil dari Yohanes 4 ayat 50. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Ulangi lagi, Yohanes 4 ayat 50. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Amin. Demikian firman pagi ini teman-teman. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti dan kami pahami, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Astuti di kegiatan atau aktivitas kita tanggal 7 Februari 2021 dengan tema Tuhan Yesusku hebat. Nah teman-teman, apa yang kita kerjakan? Nah Kak Astuti akan membagi 2 kelas teman-teman untuk kegiatan kita. Yang pertama kelas kecil kita akan membuat boneka. Yang kedua kelas besar kita akan membuat hiasan salib yang bisa ditempel di kulkas ya teman-teman. Nah kita pertama-tama kita membuat dulu yang untuk kelas kecil ya. Siapa yang kelas kecil boleh meniru ini ya teman-teman ya kegiatannya. Apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama teman-teman siapkan kertas, apapun warnanya enggak apa-apa, kertas bekas juga enggak apa-apa, yang masih sisa-sisa dibuat seperti ini ya teman-teman ya. Ada stik es krim, ada spidol, gunting, lem, dan kertas untuk menggambar bonekanya ya teman-teman ya. Yuk kita mulai ya caranya, ikutin Kak Astuti ya. Nah pertama-tama teman-teman menggambar atau mama yang suruh gambar ya, gampang kok ya, seperti ini ya. Nah buat boneka teman-teman, badannya kita buat matanya, kita buat smile, pasti mama bisa. Nah kita tulis dulu teman-teman, aku kuat karena ya aku kuat karena. Nah lalu digambar buat tangan teman-teman, pasti mama bisa lah ya. Oke, nah kita gunting teman-teman. Nah teman-teman sudah jadi ya. Teman-teman juga buat tulisannya seperti ini, mama yang pasti yang bisa buatnya ya.
Nah, boleh dihiasi, terserah teman-teman. Bisa dihiasi macam-macam, mama juga bisa ya. Kreasinya teman-teman bisa dihiasi. Lucu-lucu ya teman-teman ya. Mama pasti bisa kok. Nah, lalu kita tempel teman-teman. Nah, jadi ditempel dengan lem. Nah, jadi teman-teman. Nah, sudah jadi. Kenapa kalau kita buat seperti ini kegiatannya? Nah, aku kuat karena percaya Yesus. Nah, teman-teman, sesuai temanya bahwa dalam keadaan apapun kita, Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita ketika kita sakit, ketika kita dalam masalah. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus kita itu apa? Hebat. Nah, ini kegiatan kita untuk yang kelas kecil, yang kelas besar seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, untuk kegiatan aktivitasnya kelas besar kita membuat salib. Nah, teman-teman buat dulu ya gambar salib ya dari kertas yang tadi bisa teman-teman, yang tadi seperti yang tadi ya. Nah, teman-teman setelah buat ini, teman-teman, oh iya, Kak Suti bilang ada lagi ya kertas lipat dan selotip bolak-balik. Nah, teman-teman bisa gunting dulu kecil-kecil. Nah, nanti digunting seperti ini. Kita mau buat kolase. Teman-teman pasti bisa ya kolase. Kertas besar kan sudah pasti bisa. Nah, teman-teman bisa menempel kolasenya pelan-pelan. Teman-teman sabar gitu ya, pasti hasilnya jadi bagus. Nah, kreasinya teman-teman ya, kreasi teman-teman. Warnanya juga macam-macam juga boleh. Nah, nanti ini juga ada gambar hatinya teman-teman buat sendiri ya dari kertas lipatnya. Nanti ditempel di tengah. Ya, setelah jadi semuanya ditempel seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lanjutkan. Nah, setelah teman-teman selesai ditempel hatinya di tengah. Nah, teman-teman kalau misalnya di rumah punya magnet, boleh ditempel ya pakai selotip dulu, baru ditempel magnet. Jadinya hiasan salib. Buat apa teman-teman kita buat seperti ini? Tema kita kali ini. Karena ketika teman-teman tuh buka kulkas, teman-teman tuh ingat tuh ada gambar salib ketika teman-teman lagi sedih, teman-teman punya masalah, sakit, ketika teman-teman ngambil ke dapur ngambil sesuatu di kulkas, ingat, oh ada Tuhan Yesus ya, ada ini salib ini, kita ingat bahwa Tuhan Yesus kita itu hebat, Dia mampu menolong kita dalam keadaan apapun kita, dalam sakit penyakit, dalam susah, dalam senang pun Tuhan bersama dengan kita. Ya teman-teman, sudah selesai ya kita membuatnya. Untuk kelas kecil boneka, untuk kelas besar kita membuat salib, hiasan, kulkas. Nah teman-teman, terima kasih sudah bersama dengan Kak Astuti untuk aktivitas kali ini. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi begitu luar biasa ceritanya, menyatakan bahwa Tuhan Yesus begitu ajaib, mampu menyembuhkan. Bahkan anak pegawai istana tadi sudah hampir mati dikatakan ya, tapi Tuhan Yesus sanggup memulihkan. Nah, tiba saatnya bagi kita untuk membaca satu ayat. Kalau dikatakan ayat super. Ayat super minggu ini terambil dari salah satu ayat di bacaan kita tadi ya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-50. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-50. Oke, kita akan baca bareng-bareng. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Kita baca sekali lagi ya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-50. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.
Hendaknya kita juga menjadi orang yang terus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kondisi kita. Tuhan Yesus begitu ajaib, mujizatnya ada bagi kita. Tiba saatnya bagi kita juga memberikan persembahan, sebagian daripada berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Persembahan adik-adik bisa adik-adik simpan lebih dulu misalkan, atau dititipkan, bisa juga dititipkan lewat papa dan mama yang sudah beribadah nanti di onsite ya, di gereja pada saat itu ibadah sudah bisa dilakukan, nanti bisa diberikan, atau bisa juga ditransfer ke rekening GKI Gresik di sebelah sini. Dan bisa juga adik-adik nanti boleh memberikan persembahan lewat electronic money ya, lewat GoPay, OVO, Dana, Link Aja dan yang lain. Adik-adik bisa scan barcode di sebelah sini juga. Ya, kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita semua. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita sekolah minggu kita hari ini dengan satu pujian. Bahwa kita mau menyatakan bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu gitu ajaib. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita mau menyatakan percaya kita kepadanya, kepada Tuhan Yesus yang begitu ajaib, menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita nyatakan, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidup kami. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan Yesus, Engkau begitu hebat, Engkau begitu ajaib Tuhan. Ketika Engkau menyembuhkan orang yang sakit, Engkau sanggup Tuhan untuk memulihkan keadaannya. Kuasa-Mu, mujizat-Mu begitu banyak Tuhan bagi kami. Biar kami terus Tuhan, anak-anak-Mu percaya kepada Engkau, bahwa kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang hebat. Dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagi Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau, kami memiliki Tuhan seperti Engkau.
Tuhan berkati seminggu ke depan di dalam setiap aktivitas kegiatan kami, di dalam sekolah kami, dalam studi kami, biar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga kami boleh menjadi anak yang pandai. Tuhan berkati juga papa mama kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Tuhan yang senantiasa melindungi. Buat saudara kami, kakak kami, adik kami, oma, opa, semua Tuhan menjagai, Tuhan memberkati. Biar Tuhan memberikan senantiasa kekuatan kesehatan bagi kami. Biar terus kami dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat di tengah kondisi pandemi ini. Tuhan memberkati kehidupan kami hari demi hari, setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kumpulkan kami kembali Tuhan minggu depan di dalam kami beribadah secara online dari rumah kami masing-masing. Biar terus kami bersemangat, kami terus berharap, kami punya kepercayaan pada Engkau, kami punya pengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus berkati, bye-bye.